Kamu pikir kamu lagi cari rejeki. Kamu pikir kamu bisa kaya dari judi. Dengar baik-baik. Judi itu bukan peluang, tapi sebuah perangkap. Berapa banyak lagi yang harus hilang gara-gara judi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pejuang stop judi. Banyak sekali yang bilang dari teman-teman semua bahwa judi itu cuma iseng, tapi kenyataannya teman-teman tidak bisa berhenti. Setiap kali kalah teman-teman bilang itu hampir menang. Setiap kali menang teman-teman bilang itu balik modal. Padahal semakin lama teman-teman main, semakin dalam teman-teman jatuh. Teman-teman rela habiskan gaji, tabungan, pinjam sana-sini hanya demi satu hal, yaitu mengejar kemenangan palsu. Kita semua tahu bahwa pasti ujungnya kita kehilangan uang atau kehilangan segalanya. Dan ironisnya teman-teman sadar itu salah tapi tetap dilakukan. Lihat ke belakang, coba jujur pada diri sendiri. Berapa banyak yang sudah teman-teman korbankan? Hubungan dengan pasangan, kepercayaan keluarga, kebahagiaan anak-anakmu. Bahkan harga diri teman-teman sendiri sudah teman-teman korbankan. Itu candu kalau teman-teman terus turuti, hidup teman-teman akan hancur pelan-pelan. Dan teman-teman akan sadar saat semuanya sudah terlambat. Berhenti menipu diri sendiri. Gak ada coba sekali lagi, gak ada yang mencari keberuntungan terakhir. Karena semakin teman-teman tunda, semakin besar yang akan hilang. Judi itu bukan permainan, bukan hiburan, bukan cara dapat duit cepat. Judi itu mesin pembunuh yang gak pakai pisau, tapi bisa mengiris habis hidup teman-teman sampai ke tulang. Yang lebih ngeri lagi, teman-teman masuk ke permainan judi itu secara sadar, tapi tidak bisa dikontrol ataupun dikendalikan. Teman-teman klik sendiri, transfer sendiri, pasang bettingan sendiri, dan menghancurkan hidup teman-teman sendiri. Dan yang lebih kejamnya lagi, otak teman-teman dijajah tapi nggak sadar. Judi itu adiksi yang mirip narkoba. Dopamin dalam otak teman-teman dipaksa naik turun kayak roller coaster. Efeknya otak teman-teman jadi tumpul. Nggak bisa ambil keputusan secara jernih. Teman-teman lebih percaya angka acak, gambar yang turun, dan keberuntungan dibanding dengan akal yang sehat. Teman-teman jadi penakut tapi nekat. Tahu ini bakal kalah, tapi tetap main. Tetap betting. Kenapa bisa begitu? Karena judi sudah masuk dalam singgasana otak teman-teman semua. Sudah bukan menjadi diri teman-teman lagi, tapi zombie. Zombie yang telah diperbudak oleh sistem. Judi tidak akan pernah bikin pemainnya kaya. Yang kaya itu bandar, platform pemilik situs, dan para influencer yang bejat mempromosikan situs dan bilang ini adalah sebuah peluang. Duit gaji hilang kayak debu. 5 menit hilang, 3 jam kalah nggak sadar. Pulsa habis, saldo tabungan 0. Lalu mulai gali lubang baru. Pinjaman online, rentenir, pinjam ke teman, bohongin istri, jual barang di rumah. Bahkan sampai menipu orang tua. Semua diakali demi satu hal. Judi. Dari satu klik yang teman-teman anggap receh, tapi teman-teman gak sadar teman-teman sudah masuk dalam perangkap sistem yang dirancang untuk tujuan bikin pemain selalu kalah. Dan teman-teman tidak cukup pintar buat sadar. Teman-teman pikir nanti akan balik modal. Gak akan pernah balik. Yang ada teman-teman terus kejar kekalahan. Sampai nyeret semua orang-orang yang teman sayangi berasa hidup di neraka. Judi bukan masalah pribadi, salah. Karena teman-teman bikin satu rumah itu hancur. Anak, mereka lapar, gak bisa makan enak, gak bisa beli seragam baru. Karena uangnya habis didepositkan. Istri, capek mental, nangis tiap malam. Bingung ngatur utang, takut ditagih orang. Malu sama tetangga. Tapi sungguh ironis teman-teman tetap taruhan. Sambil ngerokok santai, terus teman-teman anggap itu keren. Itu namanya adalah kepala keluarga yang pada akhirnya menjadi beban. BEBAN. Hidup menjadi pecundang gara-gara berjudi. Sungguh menyakitkan kan pastinya. Banyak yang akhirnya bundir setelah hutang ratusan juta.
Ada yang membiarkan dirinya dicium kereta. Bahkan ada yang mengikat tali ke leher anaknya lalu dia menyusul. Ini nyata, bukan kisah fiksi. Coba lihat di berita-berita. Ratusan tragedi terjadi setiap tahun karena satu hal, yaitu judi. Banyak yang akhirnya dipenjara bukan karena judinya, tapi sumber dana yang dia gunakan untuk bermain judi. Hasil dari nipu, mencuri, ngutang nggak dibayar, dan pada akhirnya berujung aib keluarga. Pilihan ada di tangan teman-teman semua. Tapi semakin ditunda waktunya akan semakin mepet. Dengerin baik-baik kalau teman-teman masih sehat, masih punya nafas. Teman-teman masih bisa berubah. Tapi pintu itu semakin kecil setiap teman-teman tunda perubahan teman-teman. Karena akan semakin banyak yang hilang seiring berjalannya waktu ketika teman-teman terus bermain dan terus deposit. Hari ini pasang 100.000, besok pasang 1 juta. Lusa jual mobil. Spiral yang semakin dilawan akan semakin dalam. Teman-teman butuh keberanian bukan buat taruhan, tapi buat jujur. Buat berhenti, akui pada diri sendiri, saya kalah, saya kalah. Saya tidak akan lagi mengejar dendam dan kekalahan saya. Butuh mental baja untuk mengaku kalah dan salah, teman-teman semua. Butuh nyali untuk bilang ke orang rumah bahwa saya kecanduan bermain judi. Saya butuh bantuan. Dan kalau berani bilang itu, teman-teman keren dan pada akhirnya teman-teman berhasil menyelamatkan keluarga, bukan hanya diri sendiri. Jangan nunggu ditinggal istri, anak benci. Jangan nunggu napas di pangkal leher baru teman-teman tobat. Sudahilah perjuangan judi teman-teman dari sekarang. Silakan teman-teman semua yang mau gabung untuk berlangganan di channel saya. Keuntungan yang teman-teman dapat bisa live secara streaming bersama saya, bisa konsultasi langsung dengan saya melalui tukar kontak, dan saya merekomendasikan sebuah buku yang teman-teman bisa beli. Satu hal kecil perubahan yang teman-teman buat akan berdampak besar pada kehidupan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.